Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sukmawati Nurlatifa dari TI 18B NIM 1256. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang mengambil kasus COVID-19 terutama di Kota Bandung untuk mengetahui pengaruh social distancing terhadap prediksi penyebaran COVID-19. Untuk perhitungannya, di sini saya menggunakan model SIR, di mana model SIR ini adalah pemodelan matematika yang menggunakan populasi manusia terbagi menjadi 3, yaitu S, I, dan R. Kategori S adalah individu yang sehat namun rentan terinfeksi dengan mengambil data PDP. Kemudian untuk kategori I adalah individu yang positif terinfeksi. Lalu untuk kategori R adalah pasien yang telah dinyatakan sembuh dari penyakit COVID-19. Adapun persamaan model SIR yang saya gunakan dalam kasus COVID-19 ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini DS per DT adalah untuk mengetahui kategori S, DI per DT untuk mengetahui kategori I, DR per DT untuk mengetahui kategori R. Di sini saya menggunakan 14 hari data terhitung mulai dari tanggal 25 Mei sampai 7 Juni 2020 yang diambil dari data Kota Bandung. Adapun datanya adalah sebagai berikut. Nah, di sini untuk PDP semakin bertambah, untuk positif pun semakin bertambah, namun yang sembuh tidak ada peningkatan. Kenapa di sini PDP bertambah? Karena banyaknya interaksi dari manusia ke manusia yang lain. Seperti diketahui bahwa COVID-19 ini laju penularannya itu dengan adanya interaksi dari manusia ke manusia yang lain. Dan apabila kita ingin mengetahui penyebarannya, dapat kita lihat pada grafik berikut. Nah, di sini PDP semakin bertambah, namun yang sembuh tidak ada peningkatan, lalu yang positif pun akan bertambah. Untuk mengetahui pengaruh social distancing tersebut, di sini saya menggunakan 2 skenario, yaitu skenario apabila kita tidak melakukan social distancing dan skenario apabila kita melakukan social distancing. Yang pertama, saya akan menunjukkan apabila kita tidak melakukan social distancing. Nah, di sini apabila kita tidak melakukan social distancing, didapatkan bahwa untuk PDP dia akan semakin berturun, namun yang positif akan semakin bertambah dan yang sembuh akan semakin bertambah. Kenapa di sini PDP menurun? Karena dalam pemodelan SIR, kategori S, I, dan R ini saling berkaitan. Apabila kategori S menurun, maka dia akan berpindah menjadi kategori I. Lalu kategori I menurun, dia akan berpindah menjadi kategori R. Dan apabila kita ingin mengetahui penyebarannya dalam bentuk diagram, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini yang PDP semakin berkurang karena dia akan berpindah menjadi kasus positif. Kenapa dia berkurang? Karena sebelumnya seperti saya katakan bahwa banyaknya interaksi manusia ini yang mengakibatkan populasi yang sehat akan semakin berkurang, lalu yang populasi terinfeksi akan semakin bertambah. Dan beda apabila kita melakukan social distancing, akan menunjukkan hasil seperti berikut. Nah, di sini untuk yang PDP penurunannya tidak seperti yang skenario pertama. Yang positif pun semakin banyak yang berkurang karena dia akan menjadi sembuh. Apabila kita ingin mengetahui penyebarannya, dapat dilihat pada diagram berikut. Nah, di sini yang PDP penurunannya tidak terlalu banyak seperti skenario pertama, dan yang positif pun akan semakin berkurang.
Nah, itu dia hasil dari kedua skenario, dan apabila kita ingin lebih pasti mengetahui perbedaan social distancing dan tidak social distancing, dapat dilihat pada grafik berikut. Untuk yang berwarna biru apabila kita tidak melakukan social distancing, dan untuk yang berwarna merah apabila kita melakukan social distancing. Terlihat sekali perbedaannya bahwa untuk kasus positif apabila kita tidak melakukan social distancing maka akan terjadi peningkatan. Dan apabila kita melakukan social distancing akan terjadi penurunan karena dia akan berpindah menjadi pasien yang sembuh. Di sini ditunjukkan bahwa peningkatan kasus pada apabila kita tidak melakukan social distancing yaitu sebanyak 148, dan total pada tanggal 21 Juni yaitu menjadi 492 kasus, dan apabila kita menjalankan social distancing terjadi penurunan sebanyak 152, lalu untuk totalnya pada tanggal 21 Juni akan menjadi 192 kasus positif. Di sini sangat terlihat sekali perbedaannya apabila kita melakukan social distancing dan tidak melakukan social distancing. Lalu di sini seperti yang terlihat bahwa pada grafik terjadi penurunan atau grafik melandai. Namun di sini tidak bisa dikatakan bahwa grafik melandai ini adalah kasus positifnya menjadi aman, tetapi grafik melandai adalah sebuah tren yang dimana untuk mengetahuinya itu menggunakan konsep mingguan, sedangkan prediksi saya di sini menggunakan konsep harian sehingga tidak bisa dikatakan bahwa grafik melandai. Namun laju penambahannya yang berkurang sehingga data kumulatifnya akan melandai. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjalankan social distancing seperti kebijakan pemerintah, karena dengan social distancing kita akan meminimalisir adanya interaksi antara manusia dengan yang lainnya. Karena pada COVID-19 ini penularannya melalui interaksi dari manusia ke manusia yang lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.